Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, Ibu absen ya. Qurratun Aini Solihah. Hadirah Bu. Isma Qurratun Ayun. Hadirah. Hadir semua ya. Bu. Baik, untuk pertemuan kali ini yaitu kita membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Yang pertama yaitu pengertian pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh para remaja baik secara individu dengan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua yaitu remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yakni pada usia 12 sampai 21 tahun. Yang selanjutnya, bentuk perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Dalam ajaran Islam, ukhuwah bermakna suatu ikatan persaudaraan antar dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong dibacakan Mbak ini. Ayo singgung. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja yaitu dapat menumbuhkan sikap arif, bijaksana, disiplin diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Yang ketiga, mengembangkan wawasan keilmuan. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok belajar atau studi grup. Yang terakhir, menghormati dan menghargai atau tasamu. Sikap tasamu sangat penting diterapkan untuk menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Fira, Bu Fira. Yang pertama yaitu melanjutkan dari Mbak Fira, perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama, pergaulan bebas atau free sex. Free sex. Maksudnya apa? Gratis, Pak. Artinya pergaulan bebas adalah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain tanpa mengingatkan diri pada aturan, undang-undang, hukum, dan adat istiadat. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah menikah. Jadi hubungan seksual akan dianggap sah apabila seseorang itu sudah menikah. Pergaulan seks bebas free sex memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran baru seperti misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi. Nah, ketika kita melakukan di luar sana pergaulan seks itu memicu dengan adanya aborsi atau meninggalnya bayi, itu maksudnya.
menunjukkan baik. Nah, banyak kasus yang kita lihat di media sosial ketika seorang remaja ketemu lawan jenis melakukan hal terlarang, itu akibatnya seperti itu. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Banyak di sekolahan tawuran antar pelajar itu diakibatkan sepele. Artinya hal-hal sepele seperti pengejekan, senggolan kendaraan dan lain-lain mengakibatkan tawuran antar pelajar. Yang ketiga, mengonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplamid, yaitu racun yang memulai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Yang keempat, menyalahgunakan narkoba. Yang keempat yaitu menyalahgunakan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikoterapi, dan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan untuk remaja. Nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, itu sudah pasti. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan, seperti kita mengkonsumsi minum-minuman keras, mabuk-mabukan, itu pasti menimbulkan masalah dalam kesehatan. Yang kedua tadi, menghilangkan budaya malu. Terus yang terakhir, menghindari akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama, memperkuat keimanan dan melakukan amal soleh secara konsisten. Artinya memperkuat keimanan adalah kita seperti mencari ilmu agama. Yang kedua, sering-sering membaca Al-Quran, itu termasuk salah satu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dan melakukan amal soleh secara konsisten. Caranya gimana agar amal soleh kita konsisten? Kita melakukan amal soleh secukupnya kita, semampunya kita, dengan niatan kalau kita tidak mengamalkan itu berat. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Menghindari akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Itu ada 3. Yang pertama, memperkuat keimanan dan melakukan amal soleh secara konsisten. Cara meningkatkan keimanan dalam Islam, yang pertama yaitu banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, mencari ilmu agama. Insya Allah itu memperkuat keimanan kepada Allah, dan melakukan amal soleh secara konsisten. Maksudnya, cara kita melakukan amal soleh secara konsisten adalah melakukan amal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, harta yang kita miliki, kemampuan kita, dan berat untuk jika meninggalkannya. Itu salah satu cara tips amal soleh secara konsisten. Yang kedua, memperhatikan akhlak dan etika dalam bergaul. Contohnya, etika kita kepada orang yang lebih tua, yang pertama yaitu menghormati beliau. Ketika kita misalnya ada yang lebih tua, mengucapkan salam, terus mendengarkan nasihat-nasihatnya, itu salah satu
etika dalam bergaul. Yang ketiga, manajemen aktivitas harus lebih baik. Di sini manajemen aktivitas artinya aktivitas kita sehari-hari itu harus dijaga, harus dengan baik. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Gimana aku? Paham? Bisa apa paham Pak? Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah sampai. Kalau nggak ada pertanyaan, di sini Bapak akan mengasihkan tugas ke kalian semua dengan dibagi kelompok. Berdiskusi bersama. Ayo, Bu Guru, bagi Bu Guru. Bu Guru. Kan ada 3. Kita dibagi 3 kelompok. Grup 1 ini. Teman-temannya kemana ini? Ke belakang Pak. Silakan Pak. Sampai nih Pak. Iya. Enggak usah hitung. Oke. 1, 2, 3. Sini. 2 sama 1. Satu aja. Ya, soalnya mudah. Mudah dan sudah ada jawabannya, tenang. Ya, 1, 2, dan 3. Ayo Pak. Ayo. Bagikan. Nah. Nah, dikerjakan. Tolong ditulis nama temannya yang mengerjakan. Kami beri waktu 5 menit. Ini nama siapa aja Pak? Nama tamu orang tua enggak, Pak? Jangan minta tahu. Apa? Ayo kerjakan. Nah. Sudah Pak, sudah Pak. Belum selesai waktunya. Jangan sok pinter kamu. Kerjakan. Pak, jemberan ya Pak. Ayo, kerjakan. Mungkin waktunya cukup ya. Perwakilan 2 orang. Maunya kamu berapa? 2 orang Pak, 2 orang. Satu Ya, 2 aja. orang katanya. Iya. Perwakilan. Soal untuk kelompok pertama yaitu menjelaskan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Jawabannya, remaja adalah sosok manusia yang secara fisik sudah hampir menyerupai orang dewasa, tapi secara mental, kejiwaan masih memerlukan bimbingan, dan tuntunan dari para orang dewasa, terutama orang tua, guru, dan masyarakat lingkungannya. Dalam kondisi mental labil, tentu remaja akan mudah terbawa oleh arus pergaulan baik positif maupun negatif. Keberadaan remaja masa kini sangat penting dan menentukan nasib suatu bangsa pada masa yang akan datang. Sebab pada gilirannya, para remaja lah yang akan menggantikan tempat kepemimpinan suatu bangsa. Baik, silakan duduk. Kelompok 2. Jin. Ayolah. Enggak Kelompok 3. Itu sama belakang kamu. Berdua. Sendiri nggak apa-apa, sendiri. Sendiri nggak boleh nggak Pak Guru? Enggak boleh. Nggak boleh sendiri. Harus berdua. Oke. Dibaca ini Pak. Dibaca Enggak usah. Soal dari kelompok 2 menunjukkan bentuk dan contoh-contoh perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Dijawab. Untuk perilaku terpuji remaja yaitu menghindari perilaku maksiat, menjaga norma-norma agama dan sosial, selalu menjaga aurat dan tidak mengumbar syahwat, tidak mengumbar nafsu,
selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku terpuji dalam pergaulan remaja yaitu mencari teman-teman yang baik akhlaknya, mengucapkan salam kepada orang lain dan menjawab salam yang terlontar dari orang lain. Sudah, Pak? Sudah. Kok sebentar? Kan itu jawabannya. Oh, oke. Lanjut. Kelompok ketiga. Ayo. Dapat nilai tambahan nanti. Enggak apa-apa. Nilai tambahan nanti kamu ya. Kamu jangan jadi sama aku sih dulu. Sama aku ini. Sama aku. Bapak ini. Jadi soalnya gini ya, menyebutkan bentuk-bentuk akhlak celah dalam pergaulan remaja. Ini jawaban dari kelompok kami. Iya, Pak. Iya. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam ini. Sudah, Pak. Udah. Oke, kita dulu. Makasih, Pak. Ya. Baiklah. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan yang begitu baik, begitu banyak tadi. Bapak salut kepada kalian semua. Tangannya dong. Baiklah, mungkin inti dari materi kita pada hari ini yaitu akan menjadi cerah. Nah, seperti kalian ini gunakan waktu semaksimal mungkin, hindari hal-hal yang membuat itu negatif. Seperti ya, contohnya kami jangan sampai ikut-ikut ketika orang tawuran, ikut-ikut jangan sampai ya. Hindari akhlak-akhlak seperti itu. Itu membuat fatal. Seperti nanti kamu meninggal. Nah, bahaya, oke. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan pada hari ini mendapatkan manfaat, barokah, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertemuan berikutnya pada minggu depan kita menghindari menghindari akhlak tercela. Nah, menghindari akhlak tercela nanti ada 3. Yang pertama israf, tabzir, dan bakhil. Ya. Nah, itu pertemuan minggu selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Amin. Dilindungi Tuhan Yesus. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, angkat kita berdoa agar mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mungkin cukup dari Bapak dan Ibu Yufira. Cara hilangnya Bapak mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.